mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Shalom. Shalom. Ya, teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa, dan dalam rasa syukur, sukacita dari teman kita, Saudara Ival dan kedua adik kekasih, Ica dan Ines, serta kita semua yang bersyukur bersukacita sore hari ini, kita ada dalam satu sorotan tema, yaitu sumber. Sumber, ya. Jadi satu kata, tapi ya, Pak Ketua bilang dalam. Ya. Apa yang kita pahami tentang sumber? Apa sumber itu? Apa arti kata makna? Apa arti atau makna dari kata sumber? Ada yang bisa memberikan pendapatnya menurut teman-teman secara pribadi, apa sumber itu? Atun? Apa sumber? Usaha. Ada lagi? Asal. Ada lagi? Iya. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kita cari di Google. Sumber itu berarti tempat keluar atau asal. Tempat keluar atau asal. Nah, apa hubungan kata sumber dari perikop bacaan kita pada sore hari ini? Mari kita perhatikan teman-teman. Perikop bacaan kita yang pertama yaitu Kejadian pasal 13 ayat 10a. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Dari perikop bacaan ini, saya tidak akan membahas tentang Lot dan keluarganya, tentang keberadaan kehidupan Lot di masa waktu itu, atau tentang Mesir, tentang Soar. Tetapi mari kita pusatkan perhatian kita tentang Sungai Yordan. Keadaan dari Sungai Yordan pada waktu itu. Dikatakan dalam perikop bacaan ini bahwa
seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Artinya di sana ada kehidupan. Kalau suatu tempat di zaman perjanjian lama itu memiliki banyak sumber mata air atau air, di sana pasti orang akan tertarik untuk pergi. Sehingga mengapa kalau dalam perikop bacaan dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak orang-orang yang dikisahkan berkemah di wilayah Sungai Yordan, singgah di Sungai Yordan, beristirahat di Sungai Yordan, dan lain-lain. Karena di sana ada kehidupan. Ya, bisa mungkin kita bayangkan di sana asri, indah, nyaman, sejuk, airnya jernih. Ya. Karena pada suatu saat bangsa Israel pernah setelah berperang dan melakukan perjalanan itu beristirahat di sana karena air yang sangat baik untuk dikonsumsi, sehingga mereka memilih wilayah Sungai Yordan untuk tempat mereka beristirahat. Nah, yang luar biasanya teman-teman, Sungai Yordan ini airnya menuju kedua tempat. Nah, sehingga Sungai Yordan ini juga bisa kita katakan sumber. Karena kenapa? Sungai Yordan airnya mengairi dua tempat, yaitu Danau Galilea dan yang kedua Laut Mati. Bisa kita saksikan dalam atau kita lihat di peta Alkitab posisi Sungai Yordan dan posisi Laut Mati serta Danau Galilea. Bacaan kita yang kedua, perikop bacaan kita yang kedua, yaitu Markus pasal 1 ayat 16. Di sana mau menggambarkan bahwa Danau Galilea yang sumber airnya dari Sungai Yordan juga memiliki kehidupan. Para murid yang pertama yang Yesus ajak untuk bergabung itu didapatinya ada di Danau Galilea. Sedang apa? Dorang sementara menjala ikan. Ikan di sana banyak. Di sana bisa dikatakan sumber kehidupan. Karena bagi mereka yang bekerja sebagai nelayan, Danau Galilea menjadi sumber kehidupan mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka setiap hari. Jadi air yang dari Sungai Yordan itu mengairi Danau Galilea juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Sungai Yordan airnya mengairi Laut Mati. Tetapi yang menjadi suatu hal yang penting di sana bahwa Laut Mati tidak ada kehidupan. Apapun yang dilepas di laut itu pasti mati. Ya, kita bisa lihat atau saksikan secara jelas keberadaan Laut Mati di YouTube, Google, dan lain-lain sebagainya. Bahwa di sana tidak ada kehidupan, sangat jauh dari kehidupan. Ketika Sungai Yordan menjadi sumber, sungai yang seperti taman Tuhan itu menjadi sumber untuk kedua tempat ini, maka air yang sama mengairi dua tempat yang berbeda, tetapi yang satu menghidupkan. Karena dari Danau Galilea airnya lagi mengairi danau-danau kecil yang ada di sekitar, sungai-sungai kecil yang ada di sekitar. Sehingga mengapa Danau Galilea juga bisa kita katakan sumber dari kehidupan. Tetapi Laut Mati, segala sesuatu tak stop di sana. Apa yang masuk berhenti di sana. Sulit mendapatkan kehidupan. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita melihat keberadaan Sungai Yordan, Danau Galilea, dan Laut Mati, maka kita bisa membayangkan bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percayai itu seperti Sungai Yordan.
di mana Allah adalah sumber kehidupan dari semua kita orang percaya, dari kita manusia. Kita mendapatkan kehidupan dari sumber yang sama, sama seperti Danau Galilea dan Laut Mati. Mendapatkan sumber air dari tempat yang sama. Tetapi Danau Galilea di sana mempunyai sebuah kehidupan, dan dari kehidupan itu dia juga bisa menjadi sumber untuk tempat-tempat yang lain, untuk orang-orang yang hidup di sekitar Danau Galilea, dibandingkan dengan Laut Mati. Nah, ketika Allah seperti Sungai Yordan yang menjadi sumber kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak muda, sebagai orang yang diberikan kepercayaan untuk hidup, maka kita harus tahu posisi kita itu harus seperti apa. Kenapa orang lain bisa menjadi berkat? Kenapa orang lain bisa berbagi? Kenapa orang lain bisa menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber dari hal-hal yang baik? Tapi kenapa orang lain menjadi sumber keserakahan, menjadi sumber hal-hal yang buruk, menjadi sumber dari kerusakan yang ada di sekitar kita? Orang lain bisa menjadi Danau Galilea dalam keberadaan hidupnya, tetapi yang lain juga bisa menjadi Laut Mati. Ketika dia mendapatkan kehidupan dari Tuhan, dia stop pada dirinya dan mematikan orang-orang yang ada di sekitar. Manusia seperti Danau Galilea dan Laut Mati memiliki sumber yang sama. Tuhan tidak pernah membedakan. Oh, karena Ival, jadi dia kasih agak lebih banyak DP berkat. Terus yang lain sepanggal saja, setengah saja, sepertiga saja, seperempat saja. Tidak. Tuhan memandang kita sama. Tuhan menganggap kita sama. Bagaimana Allah menganggap Ival berharga, maka dia menganggap saya dan saudara-saudara juga sama berharganya seperti Ival. Bagaimana Allah mau memberikan kehidupan kepada Ines, Allah juga mau memberikan kehidupan kepada saya dan saudara-saudara. Kita sama. Allah tidak pernah membeda-bedakan kita, tetapi menjadi sebuah hal yang kita renungkan pada saat ini. Ketika kita mendapatkan kehidupan, ketika kita mendapatkan berkat dari sumber yang sama, apakah kita sudah menjadi sumber dari hal-hal yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk lingkungan yang ada di sekitar kita, untuk komunitas kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita sendiri? Atau kita menjadi sumber dari hal-hal yang buruk, di mana orang sakit hati, menangis, kecewa, itu karena kita. Kita menjadi sumber dari semuanya itu. Orang lain luka, orang lain terpuruk, itu karena kita. Atau dari kehidupan yang kita dapatkan dari sang sumber kehidupan itu, kita juga sudah menjadi sumber untuk menghadirkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, hal-hal yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Yordan yang banyak orang singgahi di zamannya, bahkan sampai dengan sekarang ini orang berkerinduan, ya, kalau ada doi ke Yerusalem, jalan-jalan di sekitar, dan bisa jalan-jalan ke Sungai Yordan, ke wilayah-wilayah yang penting dalam sejarah Alkitab. Sampai sekarang orang rindukan. Apakah kita juga merindukan Tuhan, sang sumber kehidupan kita? Seperti Danau Galilea yang banyak disinggahi, apalagi di zaman Yesus melayani. Danau Galilea menjadi salah satu tempat favorit Yesus untuk istirahat, singgah di sana. Apakah diri kita yang sudah menerima kehidupan dari sang sumber hidup itu juga disukai oleh orang lain
untuk disinggahi, karena di sana terdapat sukacita yang kita bagikan, berkat yang kita bagikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang kita bagikan. Sebuah hal yang kita renungkan, apakah kita menjadi sumber dari hal-hal yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ketika kita menjalani keberadaan kehidupan kita, menjalani apa yang sang sumber hidup kita kehendaki, pasti hal-hal yang baik kita akan terima. Dan ketika kita mengimani, percaya bahwa ada banyak hal yang baik telah kita terima, jadilah juga sumber berkat, sumber dari hal-hal yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara Ifal, 27 tahun Tuhan berikan kehidupan, sangat luar biasa. Ada banyak suka duka yang Saudara Ifal hadapi dari kecil sampai dengan sekarang ini, dalam menempuh cita-cita, menyelesaikan pendidikan, dan ya, ada harapan yang ditaruh Saudara Babise Ifal tahun depan. Amin, mudah-mudahan Tuhan kasih buka jalan. Taruhlah itu pada Tuhan, sang sumber segala-galanya. Karena ketika Saudara Ifal menaruh semuanya itu kepada sang sumber kehidupan, maka semuanya itu akan diperoleh dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Tetapi ingat, ketika saudara mendapatkan hal yang baik dari Tuhan, maka jadilah juga sumber yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena kau akan menjadi tempat persinggahan orang, dalam tanda kutip. Karena kau menjadi sumber dari hal yang baik, yang akan membuat orang juga melihat betapa baik Tuhan yang memberikan kau kehidupan dan memberikan kita semua kehidupan. Teman-teman pemuda, jadilah sumber, tempat keluar, asal dari hal-hal yang baik. Jadikan diri kita sumber dari hal-hal yang baik itu, maka percaya Tuhan akan terus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kau Allah perisaiku.